Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Lili Susanti, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata budaya positif dan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang menjadi latar belakang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah adalah bahwa budaya positif sangatlah penting untuk dikembangkan di sekolah karena konsep yang terkandung di dalamnya berpihak pada murid. Budaya positif di sekolah dapat dijadikan sebagai ciri khas yang membedakan dengan sekolah lainnya. Namun, banyak warga sekolah yang belum menyadarinya. Dengan adanya diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini, diharapkan guru dan siswa dapat menciptakan budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter siswa seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini adalah untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah akan pentingnya budaya sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik siswa, membudayakan pembentukan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan permasalahan siswa, serta menciptakan budaya positif yang akan menjadi ciri khas atau identitas sekolah. Yang menjadi tolok ukur dari aksi nyata ini adalah terlaksananya diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, terlaksananya keyakinan kelas oleh masing-masing guru di kelas, dan diterapkannya segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Lini masa aksi nyata modul 1.4 ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Tahapan pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Mei tahun 2024, yaitu dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian, pada tanggal 5 sampai 7 Juni tahun 2024, persiapan materi diseminasi. Tanggal 10 Juni tahun 2024, pelaksanaan diseminasi. Tanggal 13 Juni tahun 2024, diadakannya tindak lanjut, dan pada tanggal 15 Juni tahun 2024, dilaksanakannya evaluasi. Dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan aksi nyata ini adalah yang pertama, kepala sekolah, kedua, rekan sejawat, ketiga, siswa, keempat, wali murid, dan kelima, sarana dan prasarana sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Nuning Kumalasari selaku Kepala SDN Senden 1, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Senden 1. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah tanpa halangan apapun. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang
kami hormati, izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas kesediaannya mendampingi saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah ini. Bapak Ibu, terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10, maka saya harus melakukan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ditampilkan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, tentunya Bapak dan Ibu bertanya, budaya positif itu apa? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah lembaga. Jadi budaya positif ini diawali dari sebuah pembiasaan baik setiap harinya. Selalu dilakukan berulang-ulang dan akhirnya menetap menjadi sebuah karakter. Sehingga terjadilah yang namanya budaya positif. Menurut Bapak Ibu sekalian, di SDN Senden 1 ini sudah menerapkan budaya positif atau belum Bapak Ibu? Sudah diterapkan, alhamdulillah. Ini ditampilkan pada layar kita, ada banyak pembiasaan yang setiap hari kita lakukan. Di antaranya yaitu setiap pagi selain hari Senin kita melakukan senam pagi bersama-sama. Kemudian setelah itu anak-anak bersalaman dengan gurunya, kemudian masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Dan di saat istirahat juga di siang hari kita melakukan pembiasaan, ada sholat duha dan sholat duhur berjamaah, juga ada kegiatan mengaji yang sudah dijadwalkan oleh ibu guru agama. Selain itu juga ada kegiatan yang dilakukan setiap bulannya. Jumat Berkah. Pada Jumat Berkah ini kita belajar bersedekah, kita membagikan makanan atau minuman sehat kepada anak-anak berupa kacang hijau atau susu kedelai atau makanan-makanan penganan kecil yang menyehatkan. Selain itu Bapak Ibu, di hari Jumat juga dalam setiap bulannya kita sering mengadakan kegiatan Jumat bersih, di mana kita melakukan bersih-bersih diawali dari dalam ruang kelas, kemudian di halaman sekitar sekolah bersama dengan siswa. Ini sudah merupakan budaya positif yang akhirnya akan menjadi ciri khas dari SDN Senden 1. Kita harus bangga bahwa SD kita setiap harinya memiliki pembiasaan baik yang akhirnya menetap menjadi karakter. Baik, dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif ini nanti ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka ini dikedepankan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memahami dan juga sudah melaksanakannya di kelas. Tetapi di sini ternyata masih banyak pemahaman yang salah tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jika boleh disimpulkan, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi kita kembali lagi Bapak Ibu bahwa setiap anak itu adalah suatu
Anak itu merupakan pribadi yang unik. Kenapa? Karena setiap anak terlahir membawa gen atau bakatnya masing-masing. Anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara guru menyesuaikan pembelajarannya agar terpenuhi kebutuhan setiap anak. Namun bukan berarti juga dalam satu kelas itu ada 30 siswa, kemudian gurunya melayani 30 anak itu satu persatu. Itu tentunya sangat tidak mungkin. Bukan seperti itu. Bukan kita melayani setiap individu begitu, tidak. Tapi guru pasti punya strategi. Ada strategi yang digunakan. Misal anak dikelompokkan, diklasifikasikan berdasarkan kemampuannya. Saya yakin ini di awal pembelajaran Bapak dan Ibu sudah melaksanakan yang namanya tes kemampuan di awal itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memetakan kebutuhan belajar anak. Jadi dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi ini diharapkan kita dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana seperti kita pahami bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini landasan utama kita. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada disiplin positif. Dalam disiplin positif ini sebenarnya banyak sekali juga hal yang harus dibahas, tapi ini saya ambil beberapa saja. Sebelumnya kita pahami dulu makna disiplin itu apa. Disiplin merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selama ini orang sering beranggapan bahwa disiplin itu adalah suatu kepatuhan, patuh terhadap aturan yang berlaku. Namun sebenarnya disiplin itu justru belajar kontrol terhadap diri kita. Bagaimana kita menjadi seseorang yang sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai itu tadi. Jadi sebaiknya kalau kita datang ke sekolah, guru ataupun murid datang ke sekolah tepat waktu, itu bukan karena saya patuh kepada aturan, nanti saya dikenai sanksi atau apapun, tidak, tapi lebih kepada itu adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang guru dan seorang siswa. Jadi ini kembali kepada sebenarnya ini adalah merupakan kontrol diri. Nah, Bapak Ibu bicara tentang kontrol diri, ini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Beliau mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan meski perilaku buruk sekalipun. Nah, Bapak Ibu, ini saya baru menyadarinya ya. Jadi ternyata semua tindakan yang dilakukan manusia, baik itu yang baik atau yang buruk, itu semuanya memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ya ingin memenuhi kebutuhan dasar hidup. Nanti setelah ini di slide berikutnya kita akan belajar apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Itu nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kadang kita tidak menyadari kenapa anak-anak berperilaku kurang baik. Misalnya nakal, sering mengganggu temannya, memukul temannya. Itu sebenarnya dia sendiri punya tujuan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Guru harus mungkin banyak mencari tahu kenapa anak berperilaku buruk seperti itu. Berarti ada salah satu kebutuhan dasar hidup yang belum terpenuhi. Jadi ibaratnya dia meluapkan kekecewaannya itu tadi dengan melakukan perilaku yang buruk, mungkin ingin mendapatkan perhatian atau yang lain. Kemudian dalam teori kontrol disebutkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain,
Nah, ini menyadarkan saya Bapak Ibu. Jadi selama ini kalau kita beranggapan saya bisa mengendalikan murid, saya bisa mengontrol murid saya, itu sebenarnya tidak benar. Yang bisa mengontrol diri itu adalah ya diri kita sendiri. Kalau kelihatannya anak-anak manut, patuh kepada kita, itu sebenarnya dia hanya mengizinkan dirinya dikontrol Bapak Ibu. Semisal habis makan, kemudian dia membuang sampahnya sembarangan di lantai atau di dalam kolong meja. Kemudian gurunya mengatakan, ayo sampahnya diambil, dibuang pada tempatnya. Pasti saat itu anak-anak akan patuh, ya Bapak Ibu ya. Mereka patuh akan mengambil sampahnya dan dimasukkan ke bak sampah. Namun biasanya besok akan diulangi lagi. Jadi kelihatannya yang kemarin itu kita minta untuk mengambil sampahnya mereka patuh, itu sebenarnya mereka bukan bisa dikontrol, tapi hanya mengizinkan dirinya dikontrol. Hanya dirinya yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sebagai contoh, Bu Endah punya pulpen bagus. Kemudian saya bilang, Bu Endah, pulpennya saya minta ya, saya kok pengen. Nah, menurut Bapak Ibu, pulpen itu nanti kira-kira diberikan kepada saya atau tidak? Itu tergantung kepada siapa? Kepada Bu Endah. Bu Endah ya empunya, yang empunya pulpen itu. Jadi terserah Bu Endah. Kalau Bu Endah mengizinkan akan diberikan kepada saya, kalau tidak juga tidak akan diberikan. Jadi yang bisa mengendalikan ya Bu Endah sendiri. Begitu Bapak Ibu, terkait dengan bahwa kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan orang lain. Nah, dalam disiplin positif ini Bapak Ibu, sebenarnya ada program yang ditawarkan yang bernama restitusi. Banyak di dalam disiplin positif ini, namun sebelum kepada restitusi, kita masuk kepada hukuman dan konsekuensi. Karena nanti restitusi ada pembahasannya sendiri. Seperti apa ciri-ciri hukuman itu? Hukuman itu terjadi secara mendadak, tiba-tiba, tidak terencana. Jadi sifatnya satu arah. Biasanya ini yang memutuskan adalah gurunya. Jika anak tidak membuat pekerjaan rumah, kemudian gurunya memberi hukuman. Hukumannya apa? Anak tidak tahu. Karena sebelumnya tidak ada kesepakatan antara guru dan murid, terserah gurunya. Tidak membuat PR, silakan maju di depan, berdiri sampai pelajaran selesai. Itu hukuman. Jadi sifatnya mendadak, tiba-tiba. Hanya guru yang memutuskan. Murid tidak punya kuasa apa-apa. Nah, biasanya hukuman itu berupa fisik, psikis, perbuatan atau kata-kata yang menyakitkan. Kalau berupa fisik, perbuatan itu biasanya siswa, kalau dulu sering itu guru anak-anak disuruh lari, ya, anak-anak disuruh lari mengelilingi lapangan, atau anak-anak harus berdiri skot jam dan lain-lain, atau melalui kata-kata. Kata-kata biasanya gurunya menghardik, membentak, menggunakan kata-kata yang kasar, itu hukuman. Sehingga akhirnya apa? Murid merasa tersakiti. Akhirnya bisa muncul rasa dendam kepada gurunya. Bagaimana dengan konsekuensi? Bila hukuman terjadinya secara mendadak, konsekuensi itu sebelumnya sudah direncanakan Bapak Ibu. Jadi di sini sifatnya dua arah, ada kesepakatan antara guru dan murid. Misal di kelas, kalau tidak membuat tugas, konsekuensinya apa? Apakah anak disuruh berlari? Tidak tentunya. Jadi terjadi kesepakatan antara guru dan murid, kalau tidak mengerjakan tugas silakan nanti dikerjakan waktu istirahat, atau silakan dikerjakan di luar kelas dan tidak boleh ikut pelajaran sebelum tugasnya selesai. Itu konsekuensi. Jadi menurut Bapak Ibu, apakah fisik anak-anak di sini tersakiti Bapak Ibu dalam konsekuensi ini?
Tidak ya, anak tidak mengalami yang namanya beban fisik ya. Hanya mungkin merasa tidak nyaman. Kenapa teman-teman saya bisa belajar, saya harus menyelesaikan tugas saya. Jadi anak merasa tidak nyaman namun hanya dalam waktu yang sementara, itu tidak lama. Lain dengan hukuman. Hukuman itu efeknya sakit hatinya lama Bapak Ibu. Anak akan ingat terus, bahkan nanti ketika ia dewasa dia akan bercerita, dulu saya waktu SD guru saya kejam sekali, saya disuruh begini, mereka akan ingat. Kemudian ada restitusi. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi, murid mendapatkan penguatan. Murid bertanggung jawab atas perilakunya dan murid dapat memecahkan masalah dan memperbaiki kesalahannya. Jadi pada restitusi ini guru memberikan kesempatan kepada anak-anak. Anak-anak dikuatkan. Jadi anak-anak harus bisa bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukannya dan harus bisa memperbaiki serta bisa mencari solusi atas permasalahannya. Itu restitusi. Nah, karena restitusi ini nanti dibahas pada bab selanjutnya, Bapak Ibu, kita mantapkan dulu ya hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu kalau masih ragu-ragu mana hukuman, mana konsekuensi, bisa kita pelajari dari kasus-kasus berikut. Untuk di slide selanjutnya. Nah, ini hukuman atau konsekuensi. Bila seorang guru meminta siswanya menulis, saya datang terlambat sebanyak 100 kali di buku tulis. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Ya? Hukuman. Hukuman, Bu Dwi. Kenapa hukuman? Fisik. Oh ya, lebih kepada fisik ya. Tentunya anak-anak capek ya, Bu Lila ya. 100 itu banyak loh. Ya. Itu. Jadi ini lebih kepada fisik ya. Ya, jadi ini hukuman. Ya. Lanjutnya, mengganti pensil teman yang patah. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Saya yakin ini sebelumnya sudah ada apa Bapak Ibu? Ada kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau merusak barang temannya, maka harus mengganti. Itu konsekuensi. Jadi anak-anak tidak merasa sakit hati. Kenapa? Sebelumnya sudah disepakati. Lari keliling halaman sekolah 5 kali kalau tidak mengerjakan tugas. Kalau ini jelas ya Bapak Ibu. Ini ke fisik ya, ini hukuman. Biasanya olahraga seperti ini ya beda ya. Kalau disuruh lari itu hal yang biasa ya. Ya, itu kalau bagi guru olahraga itu ini hal yang biasa. Kemudian menata kembali buku di etalase yang berantakan. Apa ini Bapak Ibu? Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, ini pasti sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kemudian harus mengerjakan tugas dari guru saat jam istirahat. Ini konsekuensi. Ya, ini pasti sudah ada kesepakatan ya. Kalau tidak mengerjakan tugas, silakan nanti dikerjakan pada waktu istirahat. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang mendasari perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang mendasari mengapa seseorang melakukan perbuatan ini atau perbuatan itu. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Misal seorang siswa, dia rajin datang ke sekolah tepat waktu, kemudian selalu mengerjakan PR-nya. Itu sebenarnya yang dilakukan kenapa? Oh, saya biar aman, nanti kalau saya terlambat pasti saya dihukum. Kalau saya tidak mengerjakan tugas juga pasti dihukum. Jadi dia melakukan itu karena ada faktor dari luar dirinya. Sehingga kita bisa menyebutkan untuk menghindari hukuman ini termasuk faktor apa Bapak Ibu yang berasal dari luar diri, namanya faktor eksternal. Ya benar, faktor eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini sama saja. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena
ada faktor yang memicunya. Saya kalau buat tugas terus, saya nanti kalau juara pasti saya mendapatkan penghargaan, saya pasti dapat pujian. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada faktor dari luar. Berarti sama dengan hukuman, ini faktor eksternal. Bukan berasal dari dirinya, dia melakukan sesuatu karena takut dihukum, karena ingin dipuji. Menurut Bapak Ibu, apakah memberikan penghargaan kepada siswa yang dilakukan terus-menerus ini itu sesuatu yang efektif, sesuatu yang baik, atau ada dampak negatifnya Bapak Ibu? Bila kita memberikan penghargaan itu, bagaimana? Ada dampak. Kalau dampak positifnya sudah jelas, siswa menjadi bagaimana? Menjadi semangat, ya bersemangat. Saya nih nanti kalau rajin belajar, kalau saya bisa juara, diberi hadiah, saya pasti dipuji oleh guru saya. Tapi ternyata Bapak Ibu, penghargaan ini juga memberikan dampak buruk. Kenapa? Anak-anak menjadi tergantung. Anak tidak mandiri, jadi melakukan sesuatu itu bukan dari dalam dirinya, hanya karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu. Dan tanpa kita sadari, di kelas bila kita sering memberikan sanjungan, pujian, penghargaan kepada siswa, itu akhirnya membuat siswa-siswa yang lain yang tidak pernah mendapatkan pujian atau reward dari gurunya akan merasa rendah diri. Nah, ini yang saya juga baru menyadarinya. Ternyata anak-anak yang merasa dirinya tidak pernah dipuji, tidak mendapatkan penghargaan dari gurunya, dia merasa malu dan merasa rendah diri. Berarti tanpa sengaja kita menciptakan kesenjangan di dalam kelas. Oke, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin menjadi seseorang yang sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai. Saya datang ke sekolah tepat waktu, saya mengerjakan tugas dengan benar. Karena apa? Saya ingin menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Saya menjadi orang yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki. Jadi dia lebih menghargai kepada dirinya sendiri. Berarti inilah yang merupakan faktor internal. Jadi sebaiknya yang kita miliki yang mana Bapak Ibu dari ketiga ini? Kita melakukan sesuatu itu, motivasi itu atas dasar yang mana? Yang internal, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, ini saya juga yakin pasti Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakannya di kelasnya masing-masing. Ini di awal tahun pelajaran biasanya guru dan siswa membuat kesepakatan. Jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan fondasi dan arah tujuan kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah kelas atau sekolah. Jadi dengan adanya kesepakatan ini, baik guru dan siswa itu mereka sudah tidak bisa merasa kecewa atau sakit hati, tidak, karena sebelumnya sudah disepakati dan ditetapkan. Ini yang nanti dijadikan pedoman atau acuan dalam menyelesaikan permasalahan baik yang terjadi di kelas maupun di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 6. Saya yakin Bapak Ibu bisa menciptakan yang lebih baik dari ini, ya. Jadi kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat keyakinan kelas itu, yang pertama, setiap siswa menuliskan nilai-nilai yang diinginkan dalam bentuk peraturan. Jadi setiap anak monggo boleh menulis 1 atau 2 nilai yang mereka kehendaki. Kemudian nilai-nilai dalam bentuk aturan itu biasanya Bapak Ibu, yang namanya aturan itu biasanya sifatnya kaku, begitu ya. Jadi dilarang makan di kelas, jangan datang terlambat, selalu menggunakan kata-kata yang negatif. Nah, sebaiknya kata-kata yang jangan, dilarang, tidak boleh, itu sebaiknya diubah menjadi kalimat positif. Jadi kalau yang pertama anak-anak menginginkan
dilarang datang terlambat, berarti sebenarnya inginnya bagaimana? Inginnya datang tepat waktu. Itu sudah berubah menjadi kalimat positif. Maknanya sama atau tidak Bapak Ibu? Sama. Tapi sudah berubah menjadi kalimat yang positif. Datang tepat waktu. Nah, dari kalimat positif itu masih dicari lagi Bapak Ibu. Disaringkan. Kita cari inti dari kalimat positif itu menjadi nilai-nilai kebajikan. Kalau kita menginginkan datang tepat waktu, itu sebenarnya nilai yang kita inginkan apa Bapak Ibu? Meminta siswa, guru datang tepat waktu. Sebenarnya nilai kebajikan yang diinginkan di sana adalah nilai tanggung jawab itu tadi. Jadi melakukan sesuatu bukan karena aturan, bukan karena pujian, tapi karena yang diinginkan adalah bentuk tanggung jawab. Nah, Bapak Ibu kemudian setelah menjadi nilai-nilai kebajikan tadi, kemudian anak-anak menempelkan kertas yang mereka tulis nilai-nilai tadi itu monggo kalau ini bisa disesuaikan tergantung kreativitas Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Itu kemarin saya menggunakan kertas manila, jadi anak-anak menempelkan apa nilai-nilai yang dikehendaki tadi. Kemudian kita desain lagi yang baru. Kita buat yang lebih bagus. Itu tadi kan hanya rancangan saja. Jadi ada siswa yang bertugas mendesain kertas itu, digambar, ditulis yang bagus. Kemudian anak-anak yang lain mendesain lagi di kertas-kertas kecil berwarna itu. Apa nilai-nilai yang dikehendaki tadi? Nah, setelah selesai, hasilnya ditempelkan. Itu hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas 6 inspiratif. Bapak Ibu bisa menciptakan yang lebih baik dari ini. Ini hanya sekedar contoh saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian adanya pengakuan, kemudian kemampuan atau penguasaan, kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Mohon maaf, sebentar Pak. Ini yang kemampuan penguasaan itu jadi satu ya Bapak Ibu. Pengakuan atau kemampuan akan pengakuan kemampuan atau penguasaan itu jadi satu. Jadi kemudian yang poin keempat adalah kebebasan dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita jumpai ya di poin yang ketiga, pengakuan kemampuan akan penguasaan materi. Biasanya kita melihat anak-anak yang nakal itu, cenderung nakal itu kenapa biasanya nilai akademiknya di sekolah itu kurang. Biasanya begitu Bapak Ibu yang terjadi. Memang tidak semua, tapi rata-rata seperti itu. Kecenderungannya seperti itu. Jadi kenapa dia nakal? Biasanya ya itu hanya wujud apa? Rasa kekecewaannya itu. Dia itu juga ingin diakui. Tentang apa? Tentang kemampuannya. Mungkin teman-teman saya di kelas 6 semua sudah bisa mengalih dengan baik, keterampilan berhitungnya baik. Saya tidak bisa. Mungkin dia merasa kecewa atau bagaimana. Dia lampiaskan. Dia ganggu teman-temannya. Itu sebenarnya jadi anak-anak yang melakukan perilaku yang buruk, yang kurang baik itu sebenarnya kenapa Bapak Ibu? Pasti ada salah satu kebutuhan dasar hidupnya yang belum terpenuhi. Jadi yang melakukan itu ada tujuannya apa? Saya ingin memenuhi kebutuhan dasar saya ingin diakui, gitu. Jadi, nah ini Bapak Ibu tugas kita sebagai seorang guru, mungkin kita harus mulai berusaha tidak langsung menjustis kenapa anak nakal, tapi sebaiknya kita mencari tahu. Berarti ada sesuatu dalam dirinya. Baik, kita lanjutkan. Nah Bapak Ibu, ini hubungannya dengan posisi kontrol seorang guru. Menurut Dian Gosen ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah guru dengan tipe penghukum. Ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer.
Nah, kita pelajari karakteristiknya satu persatu Bapak Ibu. Guru dengan tipe penghukum itu biasanya menggunakan fisik maupun verbal kasar untuk menekan murid. Ya, jadi menghukum itu biasanya fisik yang kena ya Bapak Ibu ya. Disuruh berdiri, disuruh lari. Kemudian nada suaranya selalu tinggi. Marah. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kamu tahu kan hari ini harus dikumpulkan. Nah, jadi nada suara gurunya tinggi dan selalu biasanya menghardik, membentak. Ini tipe guru penghukum. Lalu bagaimana dengan pembuat rasa bersalah? Biasanya menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa bersalah dan menjadi rendah diri. Lalu menggunakan nada suara yang sedih, memelas, halus. Jadi anak akan merasa bersalah. Kamu itu bagaimana toh? Setiap hari selalu diingatkan sama ibu, selalu datang terlambat. Kenapa? Kalau seperti ini terus menerus nanti kamu tidak kasihan toh. Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Ibu tidak bisa mendidik muridnya. Kamu tidak kasihan toh sama ibu. Jadi nada suaranya memelas, sedih biar anak merasa kasihan dan dia akan merasa rendah diri. Ya Allah, saya sudah melakukan kesalahan. Kasihan guru saya gara-gara saya sering membuat kesalahan. Guru saya nanti bisa kena teguran. Begitu. Bagaimana dengan guru yang bertipe teman? Yang pertama membuat murid bergantung pada guru atau tidak bisa mandiri, dan biasanya guru menggunakan nada suara yang ramah, akrab, bercanda. Jadi muridnya melakukan kesalahan tapi tidak dimarahi Bapak Ibu, malah diajak bercanda. Kamu lagi, kemarin tidak buat tugas, sekarang tidak buat tugas lagi. Disuruh apa toh? Cuman disuruh menggambar. Ayo nanti digambar loh ya, nanti itu bantu. Nanti Bapak bantu mewarnainya, kamu gambar ya. Kira-kira anak senang enggak Bapak Ibu seperti itu? Pasti senang ya. Tapi akhirnya membuat anak menjadi tidak mandiri, bergantung terus. Saya besok kalau enggak buat tugas enggak masalah. Kenapa? Saya selalu dibantu. Nah, ini ada efek tidak baiknya Bapak Ibu. Memang inginnya menganggap anak sebagai teman. Lalu bagaimana guru dengan tipe pemantau? Mengawasi murid dalam menjalankan sanksi atau konsekuensi atau peraturan yang dilanggar. Nada suara yang digunakan datar. Coba kamu ingat selalu datang terlambat. Apa peraturan di kelas kita? Apa konsekuensi di sekolah ini bila terlambat? Jadi terus memantau apa yang menjadi peraturan di sekolah itu. Jadi di sini gurunya nadanya tidak tinggi, tidak memelas, tapi suaranya datar. Dan yang terakhir Bapak Ibu, manajer itu ciri-cirinya mendukung murid bertanggung jawab dan menemukan solusi masalahnya. Kemudian nada suara yang digunakan tulus. Dalam posisi manajer ini biasanya seorang guru lebih mengajak siswanya berdialog, bicara dari hati ke hati. Kenapa anak melakukan kesalahan? Kemudian anak-anak dibimbing untuk belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan, dan dia bisa menemukan solusinya atas permasalahan yang dialami. Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini berarti sebaiknya seorang guru itu berada di posisi yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Yang manajer sudah jelas. Yang diharapkan kita nantinya ini semua akan bisa menjadi guru yang berada di posisi manajer. Karena ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang bukan sederhana, gampang begitu saja. Maka kita harus tetap berusaha. Jadi mari kita merefleksi diri kita masing-masing, termasuk saya. Mari kita merefleksi, saya ini termasuk guru yang berada di posisi mana? Saya jujur mengakui, saya ini guru bertipe penghukum. Itu selalu saya akui. Jadi saya ingin belajar menjadi lebih baik lagi. Tapi insya Allah saya tipe guru penghukum, tapi saya tidak pernah menghukum anak dalam bentuk fisik yang memberatkan, tidak. Hanya mungkin lebih kepada konsekuensi Bapak Ibu. Bila tidak mengerjakan tugas,
Kalau ingin dapat nilai, silakan tugasnya boleh dikerjakan, tetapi di luar kelas. Anak tidak boleh ikut belajar. Kalau sudah selesai tugasnya baru boleh masuk lagi dan ikut belajar. Jadi seperti itu hukuman yang saya berikan. Jadi tidak menyakiti secara fisik itu tidak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, dari restitusi tadi itu ada istilah yang namanya segitiga restitusi. Ini merupakan itu tadi ya, program yang ditawarkan oleh disiplin positif. Bagaimana kita melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Langkah-langkahnya ada 3, disebut segitiga karena memang langkahnya ada 3. Ini tentunya dilakukan secara urut ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Pada posisi menstabilkan identitas, nah di sini adalah proses Bapak Ibu bahwa anak yang melakukan kesalahan itu anak yang berstatus gagal. Jadi kita membuat anak yang berstatus gagal menjadi anak yang berstatus sukses. Biasanya pada tahap ini, nah ini guru akan berdialog dengan anak-anak mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Termasuk guru itu juga manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi di fase ini kita istilahnya menenangkan anak, gitu Pak Ibu. Jadi menenangkan, menstabilkan anak di sini. Lalu kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu validasi tindakan. Pada validasi tindakan ini disebutkan bahwa setiap orang berperilaku pasti punya tujuan, ada motivasinya. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia marah-marah? Kenapa dia memukul temannya? Pasti ada alasannya. Nah ini jadi guru bisa di sini menanyakan kepada anak, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu biasanya yang akan disampaikan guru kepada muridnya pada tahap validasi tindakan. Nah, Bapak Ibu, lalu apa langkah yang ketiga? Bila identitas tadi sudah distabilkan, kemudian tindakan salah, yang salah sudah divalidasi, maka anak akan siap digiring kepada keyakinan. Apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati itu apa? Kemudian kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi nanti anak-anak akan menyadari, oh ya saya ini tindakan saya melanggar apa yang sudah disepakati di kelas. Jadi dia menyadari, dia akan bertanggung jawab. Jadi harapannya dari segitiga restitusi ini anak akan memiliki karakter bertanggung jawab atas kesalahannya dan dia mampu menemukan solusi atas permasalahan. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas saya. Ini hanya contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, saya yakin. Nah, ini fase menstabilkan identitas. Dia membina ayah saya dulu. Oh, gitu. Nampaknya anak sudah membelajar. Wajar bila kamu pasti. Dia tuh sama ayah sampai makan. Saya tidak terima dulu. Nah, sebagai orang lain pun pasti akan melakukan yang sama gitu. Ya, jadi marah ke orang pengguna itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi coba dipikirkan. Ada cara yang lebih baik untuk melakukan emosi kita. Saya selalu berpikir tidak, sebenarnya tidak. Jadi menghargai kamu begitu, menghormati nama baik orang tuamu sampai tidak ingin dipakai mainan, ya kan? Itu sesuatu yang bagus karena mempertahankan prinsip hidup itu adalah hal yang benar. Ya, nah masih untung anak tadi tidak kamu lempar dengan mengutus papan, ya kan? Ya Bu, saya sadar kalau emosi itu tidak ada. Nah, kalau gitu jangan pernah menyampaikannya, ya.
dengan nilai-nilai mana yang tidak sesuai dengan perilaku. Ada yang menghargai dan kamu sadar ya, kamu betul ya. Kalau begitu, apa rencananya untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan belajar memberikan emosi. Saya akui saya ini sudah salah. Ini, lihat, kamu juga bersyukur dengan teman-teman juga bercanda. Ya, ya Bu, saya akan berusaha bersyukur dengan teman-teman menyelesaikan dan jadi ya kamu membuat kamu ya. Ya dulu saya itu sudah dulu ya. Terima kasih. Bapak Ibu, ini hanya contoh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing, bisa melakukan yang lebih baik dari ini, tetapi tetap dengan urutan langkah-langkah segitiga restitusi yang benar. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum saya tutup, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah ini. Saya persilakan. Monggo dari Ibu Nuning, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin mengapresiasi saja Bu Lili. Jadi panjenengan dalam melakukan diseminasi budaya positif ini tadi luar biasa sekali, sangat bagus dan jelas. Mudah-mudahan teman-teman juga nantinya bisa memahami apa yang sudah panjenengan sampaikan tadi. Di sini yang penekanannya itu memang bagaimana kita menciptakan suasana di sekolah ini menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya seperti itu. Jadi di sini Bu Lili mengajak begitu nih Bapak Ibu nih. Mudah-mudahan ini nanti tidak hanya sekedar kita mendengarkan saja, namun untuk selanjutnya juga kita laksanakan bersama-sama agar di SDN Senen 1 ini nanti akan tercipta sebuah perubahan seperti itu. Saya kira dari saya cukup sekian Bu Lili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuning atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ingin menanggapi, silakan. Dari Ibu Endah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan Bu Lili tadi di seminar tentang disiplin positif, saya akhirnya tahu Bu tentang hukuman dan konsekuensi. Soalnya saya biasanya dalam pembelajaran kalau ada anak yang contohnya pemanasan, anak itu waktu pemanasan dia tidak bersungguh-sungguh, itu kadang saya hukum, hukum apa konsekuensi ya, kamu nanti lari 5 kali, biasanya seperti itu. Berarti saya itu menghukum anak ya. Kalau itu memang tadi pemanasannya itu lari, ketika anak itu datang terlambat atau itu terus kemudian panjenengan suruh lari, itu bukan hukuman, itu memang konsekuensi kalau dalam satu lingkup seperti itu. Kan biasanya anak, ayo kamu lari, waktunya lari 5 putaran, ternyata dia itu jalan, ayo kamu nanti tambah 2 soalnya kamu tidak berani ngoten Bu. Itu nanti bisa kesepakatan seperti itu. Biasanya sudah ada kesepakatan sebelumnya. Nanti kalau yang seperti ini konsekuensinya seperti ini, saya rasa itu menjadi kesepakatan saja. Oh iya, berarti nanti kesepakatan kepada siswa itu ya. Kalau hukuman itu misalnya kalau penjenengan ada anak di sekolah ini terlambat terus panjenengan suruh lari, nah itu hukuman. Oh. Sifatnya satu arah ya. Sebelumnya tidak disepakati. Jadi anak tidak tahu hukuman yang akan diberikan, saya terlambat ini apa, dia tidak tahu. Itu hukuman. Kalau konsekuensi dia tahu. Kalau saya terlambat, saya ada konsekuensi. Saya harus menyapu teras sekolah dulu, itu berarti sebelumnya sudah ada kesepakatan, berarti itu konsekuensi. Jadi intinya itu sebelumnya disepakati atau tidak dengan siswa.
Kalau hanya keputusan guru berarti itu hukuman. Itu saja Bu Dik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapannya Ibu Enda. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain? Masih ada Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Harapan saya seperti yang disampaikan oleh Ibu Nuning tadi, semoga ini tidak hanya menjadi kata-kata indah belaka Bapak Ibu tentang budaya positif ini. Mari kita terus pertahankan, kita lestarikan agar sesuatu yang sudah baik di Senden 1 ini akhirnya menjadi karakter yang baik, akhirnya menjadi ciri khas dari SDN Senden 1 yang tercinta ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Demikianlah diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maju, bisa lagi. Ya? Bisa? Yo. Dadah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
sering gitu tidak apa. Syukurlah kalau kamu menyadari. Tapi Adel tidak perlu berkecil hati karena ditegur oleh Bu Lili. Ya, karena bukan Adel satu-satunya siswa yang Ibu tegur. Kenapa? Karena berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Saya jadi malu, Bu. Kenapa harus malu? Tidak perlu malu. Kamu kan tidak melakukan kejahatan. Hanya sikapmu itu terlihat kurang sopan. Ya, Bu. Coba Bu Lili yakin Adel melakukan itu pasti ada alasannya ya. Ya kan? Kenapa alasannya? Kamu merasa nyaman? Iya, Bu. Saya itu memang kebiasaan saya. Saya sering seperti itu di rumah. Sebenarnya tidak masalah, kamu tidak merugikan orang lain. Hanya yang nyaman menurutmu itu belum tentu enak dipandang mata. Iya kan? Saya memang salah, Bu. Tapi saya merasa nyaman. Bila kaki digoyang-goyangkan dan dinaikkan. Rasanya aneh bila belajar diam saja. Ya, sebenarnya tidak ada yang melarang, Del. Kamu menggoyang-goyangkan kaki, hanya mungkin gerakan kakimu itu terlalu berlebihan, ya kan? Kamu angkat sehingga terlihat tidak sopan. Iya, Bu. Saya minta maaf. Nah, sekarang coba Adel ingat-ingat. Di kelas ini kita punya keyakinan kelas, kan? Ya. Apakah perilakumu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nilai mana yang sudah kamu langgar? Lanjut. Jaga sopan santun di kelas. Nah, itu kamu paham, ya kan? Apa yang menjadi nilai-nilai di kelas ini. Kalau begitu, apakah kamu bersedia mengubah sikapmu? Iya, Bu. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Saya akan belajar duduk dan sopan. Saya sadar saya ini anak perempuan. Saya harus bisa menjaga sikap. Ya, baiklah. Janji tidak akan mengulangi ya. Iya, Bu. Ibu tunggu ya. Iya. Ya, terima kasih ya, Del.